Oke guys, kali ini kita akan lihat coretan-coretan yang ada di tembok yang lucu-lucu guys. Kita akan komentarin dan kita akan reaction sama-sama. Yuk langsung saja kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada tulisan atau coretan, ingat kamu punya kontaknya tapi tidak hatinya, katanya guys. Ya, misalnya kita punya kontak cewek cantik ya guys. Nah, ingat, kamu hanya punya kontaknya, tapi tidak hatinya. Kita bisa aja gitu ya, nge-WA, nge-SMS, nelpon cewek cantik itu kapan aja gitu ya guys. Karena kita punya kontaknya gitu kan. Tapi kita juga harus ingat, tapi kita tidak punya hatinya selama si cewek itu nggak ada perasaan sama kita ya guys. Ini ngingetin banget, nyindir banget gitu ya guys. Ingat, kamu punya kontaknya tapi tidak hatinya. Nah, kalau hatinya nggak sama kita, kita hanya punya kontaknya saja ya guys. bisa. Ini keren banget gitu ya guys. Ini peringatan gitu ya. Kalau ceweknya udah nggak respon gitu kan, ini bisa mengingatkan kita guys. Ingat, kamu punya kontaknya tapi tidak hatinya gitu kan. Next, di sini ada cerita apa lagi? Gua teman lama lu sob. Kalau lu udah bete sama teman baru lu, datang aja ke rumah, kita ngopi kayak dulu lagi. Nah, ini nasihat buat teman lama gitu ya, yang udah punya teman baru, yang udah punya kehidupan baru. Kalau lu udah bete sama teman baru lu, datang aja ke rumah, katanya, kita ngopi kayak dulu lagi. Nah, buat kalian yang udah punya teman baru gitu kan, jangan ngelupain teman yang lama gitu. Ini sebuah kayak nasihat atau sindiran halus gitu kan. Buat temen lama lu sob, kalau lu udah bete sama teman baru lu, datang aja ke rumah, kita ngopi kayak dulu lagi. Nah, jadi kita jangan ngelupain teman yang lama gitu ya guys. Meskipun kita udah punya banyak teman-teman yang baru. Nah, bagusnya sih segala perkara itu yang sedang-sedang saja gitu ya guys, jangan terlalu berlebihan di satu bidang gitu kan. Kalau kita punya teman atau kehidupan yang baru, nah kita jangan terlalu fokus di sana. Kita juga harus ingat teman-teman yang lama atau hal-hal yang lama yang dulu jadi rutinitas kita atau jadi teman kita dulu gitu ya. Kalau pertemanan gitu, gue teman lama lu sob, kalau lu udah bete sama teman baru lu, katanya, datang aja ke rumah, kita ngopi kayak dulu lagi. Anjay. Ini jelek banget gitu ya, sindiran halus banget guys. Jadi intinya dari tulisan ini, kita jangan lupa sama teman lama gitu kan, meskipun kita udah punya teman baru atau kehidupan baru. Next, masalah terberat dalam hidupmu adalah gaya hidupmu, bukan beban hidupmu. Nah, benar guys. Jadi sebesar apapun penghasilan kita gitu ya, kalau gaya hidup kita lebih besar dari penghasilan, nah pasti beban hidup bakal besar gitu ya. Jadi masalah beban hidup itu bukan karena pendapatan, tapi karena gaya hidup guys. Jadi kita harus menyeimbangkan dengan gaya hidup. Baiknya sih kita sederhana aja ya guys, sederhana gitu. Gaya hidup kita itu sederhana, jangan lebih besar gaya hidup daripada penghasilan gitu kan. Kita harus menyeimbangkan. Kalau enggak gitu, pasti beban hidup bakal makin besar guys. Masalah terberat dalam hidupmu adalah gaya hidupmu, bukan beban hidupmu. Mantep, ajib. Next, anak muda sekarang pergi ngopi hanya untuk instastory, lalu membebani orang tua yang menafkahi. Jelek banget nih guys. Ini sindiran banget buat anak milenial zaman sekarang ya. Ini pasnya sih buat anak-anak milenial yang masih sekolah atau masih kuliah gitu ya. Kalau yang udah kerja kan nggak pas ya tulisan ini. Anak muda sekarang pergi ngopi hanya untuk instastory, lalu membebani orang tua yang menafkahi. Nah, baiknya sih yang senang ngopi-ngopi gitu kan, nongkrong-nongkrong terus hanya buat untuk instastory, baiknya kalian sedini mungkin udah nyari duit sendiri gitu ya, biar enggak membebani orang tua. Kan ngopi-ngopi apalagi di tempat yang terkenal, famous gitu kan, udah punya brand, itu mahal banget guys. Satu kopinya udah bisa 50.000 kan.
Nah itu jangan sampai kita itu membebani orang tua gitu yang menafkahi buat hanya Insta story guys. Ini miris banget ya. Next, emang harus jadi cakep dulu ya biar bisa dihargai. Nah, emang sih ada ungkapan-ungkapan gitu ya kalau setengah dari masalah orang cakep itu terselesaikan gitu guys, katanya. Jadi terselesaikan masalahnya itu karena kecakapannya gitu, karena kecantikannya atau ketampanannya guys. Emang sih nggak bisa dipungkiri ada gitu yang seperti itu gitu ya. Jadi setengah atau beberapa persen dari masalah hidup itu terselesaikan dengan kecakapan tuh ya, kecantikan atau ketampanan. Emang harus jadi cakep dulu ya biar bisa dihargai. Nah sebenarnya sih kita itu harus bisa menghargai gimana pun orangnya gitu ya, apalagi kalau orang itu baik. Nah ya kita harus bisa menghargai orang lain gitu kan, kenapa tidak. Next, hey, hidup hanya numpang ketawa, hahaha. Ini buat orang yang senang ketawa gitu ya, hidup hanya numpang ketawa katanya guys. Aduh, dia ada motor apa ini nih, kalau ada polisi ini kena tilang ini. Motornya nggak SNI gitu. Buat pacar ada, buat temen nggak ada. Nah ini juga sindiran buat temen yang udah punya pacar gitu kan. Kalau waktu buat pacar ada, buat temen nggak ada. Harusnya sih kita menyempatkan waktu untuk buat teman juga gitu kan, karena sebelum punya pacar juga sama temen dulu gitu kan. Jangan terus-terusan fokus di satu tempat atau satu hal gitu kan. Kita itu harus seimbang guys. Hidup itu, di dalam hidup itu harus seimbang dan yang sedang-sedang saja. Jangan jangan keterlaluan di satu bidang gitu, di satu hal. Sip. Next, di sini ada sujud gak pernah diajak ibadah susah, sholat kagak ngerti, pas lagi kena musibah bilangnya gue lagi diuji. Ini kayak sekolah enggak gitu, ngerjain PR enggak, nanggep pelajaran enggak, terus maunya ikutan ujian gitu kan, seperti itu gitu tulisan ini. Sujud nggak pernah diajak ibadah susah, sholat nggak ngerti, pas lagi kena musibah bilangnya gue lagi diuji gitu. Ini kocak banget, ini sindiran banget gitu kan. Next, saat hilang dicari namun ketika ada tak disyukuri. Nah ini kayaknya ini sindiran untuk seseorang yang punya pasangan gitu ya. Saat hilang atau putus dicari gitu, saat nggak ada dicari, namun ketika ada tak disyukuri gitu. Ketika punya pasangan nggak perhatian, terus mengabaikan, fokus sama game, kalau anak game gitu kan, kalau gamer. Nah ini pas tulisan ini gitu ya, saat hilang dicari namun ketika ada tak disyukuri, nggak perhatian sama pasangannya gitu kan. Next, ada apa lagi? Nah ini nih belum, ini nih. Jangan bangga memiliki banyak teman jika mereka tak berfungsi di saat kau susah. Nah jadi pilih-pilih teman itu yang emang bisa ngertiin kita gitu, yang bisa nolong kita ya guys. Jadi buat apa banyak teman gitu kan kalau nggak peduli sama kita gitu, kalau nggak ngerti kehidupan kita gitu. Jangan bangga memiliki banyak teman jika mereka tak berfungsi di saat kau susah. Mantap. Dan ini yang terakhir guys, ada coretan yang terakhir. Nonton film azab tiap hari, bukannya tobat malah hafal lagu Opik gitu ya. Terangkanlah. Nah, nonton film azab tiap hari katanya, bukannya tobat malah hafal lagu Opik. Jadi yang kerekam itu lagu Opiknya gitu ya, bukan hikmah dari sinetron itu. Soalnya film-film azabnya itu judul-judulnya itu lucu-lucu gitu kan, jadi gimana mau bikin tobat gitu kan para penonton gitu kalau dari judulnya aja kocak-kocak gitu kan. Banyak meme-meme yang bertebaran gitu kan soal sinetron-sinetron ajab itu yang dibuat plesetan atau lucu-lucuan meme-nya gitu kan dari judul-judul sinetron itu kan. Ajab-ajab apa gitu kan, jadi banyak diplesetin, jadi jatuhnya jadi lucu gitu guys. Banyak yang buat gitu kan meme seperti itu. Nonton film ajab tiap hari, bukannya tobat malah hafal lagu Opik katanya guys tuh. Itu dia guys, coretan yang terakhir, gambar lucu yang terakhir. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan
follow seluruh sosmed saya di IG, di fanspage Facebook, di follow ya. Terima kasih telah menonton video ini. See you in the next video. Bye bye.